pertarungan singit antara Gus Rumail Abbas melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, atau kalau dalam bahasa kekinian, bahasa milenial, adu mekanik. Jadi temanya adalah mana yang lebih tua antara manuskripnya Gus Rumail dengan kitab Asy-Syajarahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya akan bedah secara adil dan saya tidak memihak kepada manapun, tapi tolong disimak. Setidaknya kalian paham bahwa ini adalah tentang adu mekanik keilmuan. Judulnya mana yang lebih tua, main tua-tuaan begitu ya. Kita fokus di bagian ini. Ketika Gus Rumail Abbas, atau dalam tanda kutip Habib Rumail Abbas, saya baca sesuai dengan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, mengunggah sebuah manuskrip yaitu tentang ijazah hadis Sunan At-Tirmidzi. Nah, di dalam manuskrip ini ada dua tulisan. Tulisan yang pertama itu yang saya kasih garis merah itu, di situ dikatakan bahwa penulisan naskah ini selesai pada tahun 589 ya. Jadi ini manuskrip ditulis tahun 589. Tetapi ijazahnya tidak mesti terjadi pada tahun itu. Artinya catatan tambahan di bawah ini belum tentu ditulis di tahun itu. Nah, jadi naskah ini isinya adalah riwayat hadis yang dimiliki oleh Al-Hadrami yang diijazahkan kepada orang bernama Syarif Muhammad. Nah, tetapi yang menulis naskah ini sudah bukan Al-Hadrami, tetapi orang lain. Karena dulu kata Kiai Imaduddin itu, kalau orang mau dapat ijazah dia cari tukang tulis, lalu disalin naskah itu, naskah baru berarti, lalu dibawa naskah itu ke gurunya dan oleh gurunya dibubuhi tambahan. Jadi yang salinan ini adalah salinan orang lain, yaitu Hashim namanya, itu kan nama orang lain, bukan Al-Hadraminya, bukan yang mengijazahkan yang menulis ini, tapi orang lain. Lalu dibawalah oleh Muhammad kepada Al-Hadrami, lalu dibubuhilah oleh Al-Hadrami ijazah di bawah itu yang saya lingkari merah itu. Nah, dalam ijazah itu ada bacaan bahwasanya saya ijazahkan ini kepada orang bernama Muhammad ya, Syarif ya, Asy-Syarif Muhammad bin Ali ya. Ali juga Syarif toh, adanya Syarif, bapaknya Syarif. Dari sini Gus Rumail menyimpulkan bahwasanya berarti sebelum ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah ada orang disebut Syarif, yaitu Muhammad. Di mana Muhammad sebagai Syarif sudah diisbat oleh Al-Hadrami ini. Nah, permasalahannya kapan Al-Hadrami mengisbat Muhammad itu sebagai Syarif? Artinya mengisbat itu kan memanggil sebagai Syarif. Apakah sebelum kitab Ar-Razi ditulis atau setelah kitab Ar-Razi ditulis? Begitu. Kalau kata Kiai Haji Imaduddin itu setelah Ar-Razi ditulis. Artinya berarti lebih tua kitabnya Ar-Razi, yaitu Asy-Syajarah. Loh, kok bisa? Kan tahun penulisan manuskripnya 589. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis tahun 597. Kok bisa dianggap masih lebih tua Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Karena kata Kiai Imaduddin, tahun 589 itu tahun penulisan naskahnya, bukan pemberian ijazahnya. Di mana dalam naskahnya itu belum ada catatan tambahan ijazah. Berarti belum ada tulisan Syarif Muhammadnya. Berarti belum ada isbat Muhammad dipanggil Syarif pada tahun 589 tersebut ya. Nah, kira-kira akan begitu. Kenapa? Karena kata Kiai Imaduddin itu, ya memang naskahnya ditulis pada tahun itu, tetapi kata Kiai Haji Imaduddin ini ijazah terjadi sekitar tahun 636. Entah wallahu alam dari mana Kiai Haji Imaduddin memperkirakan itu. Ya, ambil angka tengah-tengah gitu, sekitar tahun 630-an lah. Berarti sudah lebih tua atau lebih belakang dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, sekarang permasalahannya kapan ijazah ini ditulis? Artinya kapan sebetulnya ada Al-Hadrami itu memanggil orang yang bernama Muhammad, muridnya itu sebagai Syarif, dan juga memanggil gurunya Al-Hadrami sendiri, yaitu orang tua dari Muhammad itu, yaitu Ali, juga sebagai Syarif. Kapan itu?
Kalau misalnya sudah lebih dulu Al-Hadrami menyebut Syarif Muhammad dan juga Syarif Ali sebelum As-Sajarah Al-Mubarakah ditulis, maka Kiai Imaduddin kalah. Karena sudah ada sumber yang lebih tua yang mengatakan bahwasanya bin Jadid itu adalah Syarif. Karena kedua orang ini turunannya Jadid ya. Sementara Kiai Haji Imaduddin menolak Jadid itu sebagai Syarif karena sambungannya adalah Abdullah. Karena Abdullah ditulisnya oleh Al-Janadi. Al-Janadi lebih muda daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka ditolak. Nah, ini mau dibuktikan bahwa syarifnya Al-Jadid itu sudah terbukti, sudah diisbat sebelum Asy-Syajarah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin bersekukuh bahwasanya manuskrip ini lebih muda daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Walaupun tahunnya di situ 589, sementara Asy-Syajarah tahun ditulisnya tahun 597, tetapi tahun 589 itu bukan isbat syarifnya, tapi penulisan naskahnya. Sementara isbat syarifnya ada di ijazah, di mana ijazah itu diperkirakan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah setelah itu ya, bukan pada tahun 589. Justru muncul angka sekitar tahun 630-an. Berarti kalau versi Kiai Imaduddin ya lebih tua Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sekarang bagaimana Habib Rumail atau Gus Rumail ini membantah itu? Perhatikan kan. Kita baca dulu, tolong simak baik-baik. Ali Bani Jadid mendapat ijazah pada Muhammad Al-Harawi. Maksudnya bukan pada ya, tapi dari ya. Berarti perhatikan gambar di samping itu, orang di nomor 1 yaitu Abdullah bin Husain Al-Harawi memberikan ijazah kepada orang di nomor 2 yaitu Al-Muhaddis Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Alawi Al-Hadrami. Ya, begitu ya. 1 kedua terjadi pemberian ijazah. Pertanyaannya, kapan pemberian ijazah itu? Artinya kapan orang nomor 1 memberi ijazah kepada orang nomor 2 ini? Tidak bisa saya sebutkan, artinya tidak jelas kapan. Namun yang pasti hal itu terjadi sebelum Muhammad Al-Harawi yaitu orang nomor 1 wafat. Ya tentu toh, mana ada orang memberikan ijazah setelah wafat, mesti sebelum wafat ya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang memberikan ijazah sebelum kematiannya. Lalu untuk memprediksi kapan, ya kita lihat kapan wafatnya. Kapan wafatnya? Tahun 590 atau 591. Berarti ijazah itu diberikan kepada Ali oleh Al-Harawi mesti sebelum tahun 590 atau 591. Kalau kita kaitkan dengan Asy-Syajarah itu tahun 597. Berarti ijazah ini diberikan kepada Ali itu sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis. Lalu kita lanjutkan, meski manuskrip itu menjelaskan tentang Muhammad Bani Jadid, tapi di sana pula ada bukti historis bahwa sebelum tahun 590 atau 591 ada sosok historis. Maksudnya historis itu sosok yang nyata, real ya, ada saksi sejarahnya yang hidup dan faktual bernama Ali Bani Jadid. Dan tentu saja tahun ini lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lalu kita lompat ke tulisan Gus Rumail yang paling penting. Bagaimana Gus Rumail menyimpulkan dari peristiwa tadi. Nah, kedua, ada bukti historis yaitu kurang dari 590 atau sebelum tahun 590 atau 591 lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang tertulis 600 ya. Yang mengkonfirmasi Ali Bani Jadid adalah Asy-Syarif. Nah, ini yang perlu dipertanyakan sebetulnya. Kira-kira dari mana Gus Rumail mengatakan bahwasanya disebut syarifnya itu sudah terjadi sebelum tahun 590? Bukankah tadi ketika menceritakan tentang tahun 590 adalah wafatnya Al-Harawi? Dan yang terjadi sebelum 590 adalah pengijazahan Al-Harawi kepada Ali bin Jadid. Apakah Al-Harawi di situ menyebut Ali bin Jadid sebagai syarif? Kalau mengutip kepada manuskripnya enggak ada di situ. Karena kalau diperhatikan dalam manuskripnya itu orang nomor 3 yaitu bin Rashid bin Hasan Al-Hadrami ya, mengatakan bahwa dia mendapatkan ijazah dari Ali dan Syarif ya, Ali Asy-Syarif. Jadi yang mengatakan Syarif dalam manuskrip itu adalah orang nomor 3.
bukan Al-Harawi orang nomor satu. Ya, saya ulangi lagi. Yang menyatakan syarif kepada Ali dan juga kepada Muhammad, ya, yaitu orang nomor 2 dan orang nomor 4 itu, yang menyebut mereka syarif adalah orang nomor 3, yaitu Salim bin Rashid, yang memberikan ijazah kepada Syarif Muhammad, mendapatkan ijazah dari bapaknya Syarif Muhammad, yaitu Ali Asy-Syarif, semuanya bin Jadid. Lalu karena orang nomor 2 mendapatkan ijazah dari orang nomor 1, yaitu Al-Harawi, apakah lalu Al-Harawi juga mengatakan itu sebagai syarif? Nah, itu pertanyaannya. Karena kalau diperhatikan polanya ini adalah orang ketiga bercerita tentang orang pertama dan orang kedua kalau berkaitan dengan Al-Harawi, yaitu Salim bin Rashid bercerita bahwa Sayyid Ali mendapatkan ijazah dari Al-Harawi, atau Al-Harawi memberikan ijazah kepada Sayyid Ali. Apakah Al-Harawi mengatakan Ali sebagai syarif? Yaitu butuh data juga. Bagaimana redaksinya Al-Harawi itu? Apakah sama dengan redaksinya Salim bin Rashid orang nomor 3 ini? Yaitu misalnya berkata Qara'a alayya As-Sayyid atau Asy-Syarif Ali. Apakah sama atau jangan-jangan tidak sama? Nah, jadi gitu ya. Jadi terjadi penyimpangan seolah-olah Al-Harawi yang mengatakan Ali itu syarif, sehingga dianggap ketetapan Ali sebagai syarif terjadi sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara versi Kiai Haji Imaduddin berpegang kepada manuskrip itu, pemanggilan Muhammad sebagai syarif juga Ali sebagai syarif terjadi ketika ijazah itu diberikan kepada Muhammad, dan itu terjadi setelah tahun penulisan manuskripnya. Tahun penulisan manuskripnya 589 kata Kiaimat, tapi ijazahnya ada kemungkinan tahun 630-an. Begitu ya. Jadi di sini kalau secara interpretasi sepertinya Gus Rumel ini offset dari menginterpretasikan naskah itu atau dari membaca manuskrip ini. Seolah-olah yang mengatakan syarif adalah Al-Harawi. Padahal di situ tidak ada dalam manuskripnya Al-Harawi menyebut Ali itu sebagai syarif. Yang menyebut Ali sebagai syarif justru adalah Salim bin Rashid Al-Hadrami. Menyebut gurunya Ali sebagai syarif, menyebut muridnya Muhammad juga sebagai syarif. Lalu menceritakan bahwa gurunya yaitu Ali yang disebut syarif oleh Salim itu mendapatkan ilmu dari Al-Harawi. Lalu apakah Al-Harawi menyebut Ali sebagai syarif? Apa buktinya? Kalau misalnya itu tidak terbukti, tidak relevan bahwa angka wafatnya Al-Harawi. Karena wafatnya Al-Harawi itu hanya membuktikan bahwa proses ijazah yang diberikan oleh Al-Harawi kepada Ali terjadi sebelum ditulisnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bukan dipanggilnya Ali sebagai syarif. Karena tidak ada bukti dalam manuskrip ini bahwa Al-Harawi memanggil Ali sebagai syarif. Bahkan orang nomor 3 yaitu Salim bin Rashid itu juga tidak mengatakan bahwasanya Al-Harawi memanggil Ali itu sebagai syarif. Ya. Ada misalnya kita baca kitabnya Murtado Az-Zabidi. Di situ dikatakan Al-Ubaidili berkata Ahmad hijrah bersama putranya Abdullah. Nah, ini beda dengan kita mengatakan Al-Ubaidili berkata, dengan kita mengatakan Murtado Az-Zabidi mengatakan Al-Ubaidili berkata. Apa bedanya? Kalau kita melihat kitabnya langsung, qala Al-Ubaidili itu berarti kita melihat kitabnya. Ada kitabnya Al-Ubaidili itu ada bacaannya di situ. Baru kita baca. Oh, menurut Al-Ubaidili bacaannya atau isinya Ahmad hijrah dengan putranya Abdullah. Beda dengan menurut Murtado Az-Zabidi, Al-Ubaidili telah berkata, berarti 3 pihak. Ya. Ketika kita percaya itu, kita percaya kepada Az-Zabidi, walaupun mungkin tidak melihat di mana kitabnya. Tetapi bukan berarti kita bisa membuktikan secara real karena kita juga tidak temukan kitabnya. Nah, itu namanya orang mengutip orang, bukan kita membaca ucapan orang dalam kitabnya. Nah, begitu juga di sini. Ya. Jadi di sini yang dijelaskan adalah Salim bin Rashid itu orang nomor 3 itu menjelaskan kalau Ali itu adalah mendapatkan ijazah dari Al-Harawi.
Tidak ada di situ menjelaskan Al-Harawi itu memanggil Salim Sayyid atau Syarif. Misalnya pun ya, Syarif dianggap memanggil atau Al-Harawi dianggap memanggil Ali sebagai Syarif ya. Itu pun butuh telaah juga, mana buktinya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kaitannya ini dengan suhroh wal istifadoh? Apakah setiap orang ketika ada orang yang menyebut Syarif lalu berarti suhroh? Biasanya kalau suhroh itu bahasanya yu'rafu. Al-Janadi itu selalu pakai itu. Yu'rafu nabi Ali Abi Alwi misalnya. Atau yu'rafuna min ashrafi Hadramaut. Dikenal begitu ya. Begitu juga Habib Ali Abu Bakar Asyakron yu'rafu ya. Atau ya'rifuna. Atau kana musattoron fi kutubi al-Hadramaut ya. Jadi ditulis di kitab-kitab atau sudah dikenal. Kalau cuman orang memanggil As-Sayyid As-Syarif, ya bisa jadi karena populer, bisa jadi karena tidak. Berarti bisa jadi. Gitu ya. Apa-apa yang bisa jadi itu kan bisa nggak, bisa ya, bisa tidak. Walaupun saya juga agak heran kepada Kiai Haji Imaduddin kenapa bisa mempartisi atau memastikan bahwasanya pengijazahan itu terjadi tahun 630. Sementara kitabnya selesai ditulis tahun 589. Ada apa? Muhammad itu setelah sudah dapat naskah yang dia suruhkan kepada orang untuk menulis. Karena kata Kiai Imaduddin itu ulama dulu kalau mau ngaji kitab, kalau mau dapat ijazah maksudnya dia nyari nasakhoh. Orang tukang catat, tukang tulis ya, tukang salin, lalu nyalin kitab. Benar, Muhammad itu sudah mencari orang itu dan sudah dapat namanya Hashim itu yang menulis manuskripnya itu, yang menulis teksnya itu, naskahnya. Bukan yang menulis ijazahnya ya. Dan selesai menulisnya tahun 89. Kenapa harus tahun 630 baru minta ijazah? Setelah selesai kenapa enggak langsung? Jadi bisa jadi memang benar kata Gus Rumail itu, bahwasanya ijazah itu ditulisnya sebelum kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis. Artinya misalnya selesai kitab itu ditulis tahun 589. 1 tahun setelahnya lah, berarti tahun 590 90 lah. Tahun 590 sudah langsung dapat ijazah dari dari Salim Ibnu Rasyid itu. Berarti Salim menyebut Ali dan Muhammad sebagai Syarif itu terjadi tahun 590 sebelum ditulisnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Itu lebih masuk akal. Lebih masuk akal begitu sepertinya kalau hanya mau menolak klaim Kiai Haji Imaduddin bahwa tetap lebih tua Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan tidak ada syarif-syarifan selain dari 3 jalur. Berarti Jadid itu nggak ada syarif-syarifnya, Abdullah nggak ada, tertolak ya. Kenapa? Karena kitab yang lebih tua Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengatakan tidak ada bernama Abdullah Putra Ahmad. Nah, kalau misalnya bisa diyakinkan bahwa enggak, sebelum Asy-Syajarah itu ada bin Jadid. Bin Jadid ini jalurnya Abdullah. Makanya bisa jadi ini mengalahkan Ar-Razi karena lebih tua. Kan begitu ya. Dan lebih tuanya dari mana? Tahun 598 89 selesai ditulis kitabnya, tahun 589 atau tahun 590 setahun setelahnya langsung dapat ijazah. Kenapa tidak mungkin? Apa masalahnya? Justru lebih mungkin. Mana ada orang mau belajar mau dapat ijazah sudah kitabnya selesai ditulis malah nunggu puluhan tahun, berarti nunggu 40 tahun karena kata Kiai Imad itu kemungkinannya ijazahnya itu diberikan tahun 630 ya. Sementara penulisan kitabnya selesai tahun 589 atau 590. Kenapa Kiai Imad memaksa harus ada jarak 40 tahun? Apa karena biar lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Inilah yang disebut tidak mudah, Pak. Jadi kamu kalau dengar orang bicara kitab, bicara ini, enggak mesti yang dia sampaikan itu persis seperti yang tertulis. Semua itu melalui interpretasi, melalui pemahaman, melalui prasangka-prasangka, melalui perkiraan-perkiraan. Termasuk seperti ini. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu mengira-ngira saja dibagi 2, anggap 630. Loh, itu kan perkiraan. Untuk dipastikan lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Artinya Asy-Syajarah Al-Mubarakah lebih tua. Kenapa? Karena Asy-Syajarah Al-Mubarakah tahun 600 atau 590
97. Nah itu kan nggak fair juga, harus ada bukti juga kalimat itu. Kalau mau memastikan kapan ditulisnya. Kalau sama kira-kira, ya berarti setelah kitab itu ditulis yang jelas. Berarti setelah tahun 589. Bisa tahun 590, 91, bisa, apa yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Kenapa harus ditarik ke 630? Apa buktinya 630? Nah, kalau sama-sama nggak ada bukti, sama-sama perkiraan, ngapain umat mau disuruh ribut dengan perkiraan-perkiraan kalian? Itulah yang saya maksud ya. Adu mekanik ini ya. Allahumma hadina hada sabil.